untuk membantu dalam penegakan diagnosa. Itu ada refraksi yang paling sering ya. Refraksi itu adalah kalau mau meresepkan ya minus berapa plus berapa begitu ya. Di dokter itu kita sebut dengan istilah refraction atau refraksi. Diopter itu adalah satuan untuk mengukur kekuatan dari lensa. Kemudian alat yang berikutnya adalah mengukur tekanan bola mata yang kita sebut dengan tonometri, yaitu tekanan intraokuler. Tekanan intraokuler itu adalah tekanan di dalam bola mata. Kemudian optalmoskopi atau disebut juga dengan funduskopi itu adalah dengan alat yang disebut sebagai optalmoskop, yaitu melakukan pemeriksaan secara visual pada fundus mata. Lalu mediatric drop itu adalah obat tetes mata. Kemudian prosedur diagnostik khusus, ada fluorescence staining. Fluorescence staining ini adalah penerapan suatu pewarnaan yang berpendar. Berpendar itu artinya akan bersinar pada pandangan gelap. Tujuannya adalah untuk mengetahui daerah mana di dalam bola mata ini yang mengalami pembuluh darah yang pecah, ya, atau dikatakan di sini adalah fluorescent angiografi. Jadi kalau ada pewarnaan lalu difoto akan terlihat bagian mana yang pembuluh darahnya itu mengalami pecah atau sumbatan dan sebagainya. Lalu kemudian perimetri adalah berkaitan dengan pemeriksaan persarafan pada mata. Kemudian prosedur untuk menangani itu ada orbitotomi, dari kata orbito dan otomi. Orbitotomi di sini adalah insisi, dari kata otomi itu adalah insisi. Insisi yang bertujuan untuk biopsi, lalu pembuangan abses dan sebagainya. Jadi pembedahan, ya, mengiris. Tarsurapi adalah penjahitan bagian mata atas dan kelopak mata bawah. Kemudian lensektomi adalah operasi pengangkatan lensa mata yang terjadi karena ada katarak, ya. Yang namanya operasi katarak itu adalah ada penggantian lensa yang bagaimana? Lensa yang alami itu mengalami buram, kabur, ya, sehingga kemudian dilakukan phacoemulsification, dipecah gitu ya lensanya itu tadi, supaya ketika diangkat lalu digantikan lensa yang disebut intraokular, ya. Jadi dalam operasi katarak itu ada penggantian lensa mata yang kabur diganti dengan lensa buatan. Kemudian penanganan yang lain ada konjungtivoplasti, ya, istilah plasti itu untuk menjelaskan perbaikan. Jadi kalau konjungtivoplasti adalah operasi perbaikan pada konjungtiva. Lalu ada keratoplasti. Keratoplasti itu adalah pengambilan jaringan parut. Ya, plasti perbaikan, keratonya itu adalah kornea. Jaringan parut di sini adalah pada penyakit-penyakit kornea. Ada iridektomi, yaitu eksisi. Jadi ektomi, pengertian dari ektomi di sini, ya, ektomi di sini itu adalah untuk menjelaskan eksisi. Eksisi apa? Pengambilan jaringan. Kemudian keratotomi, ya, radial keratotomi itu adalah otomi atau insisi, ya, yang dilakukan untuk perbaikan dari kornea. Kemudian ada vitrektomi, eksisi itu berarti pengangkatan cairan vitreus. Kemudian penanganan yang lain ada laser iridotomi, lalu ada laser trabekuloplasti, lalu ada lasik yang mungkin ini familiar bagi Anda.
LASIK itu kepanjangannya laser assisted in situ keratomileusis. Lalu ada protorefraktif keratektomi, ada retinopeksi dan photocoagulation. Nah, itu mengenai mata. Sampai di sini dulu. Apakah ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan mata? Silahkan. Apakah apa yang saya sampaikan bisa Anda terima dengan jelas, adik-adik? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Baik. Saya lanjutkan yang telinga ya. Telinga itu juga tidak terlalu banyak ya. Secara umum telinga itu dibagi menjadi 3 kelompok besar. Telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar itu yang kita sebut daun telinga atau istilah di sini adalah pini. Pini boleh, pina boleh. Ya. Kemudian telinga tengah itu adalah gendang telinga. Gendang telinga itu dalam terminologi medis sebagai miringo atau timpano. Istilahnya adalah miringo atau timpano. Lalu telinga dalam disebut juga sebagai labirinto. Labirin ya, yang fungsinya adalah menerima getaran suara. Kemudian seperti halnya pada mata, di telinga juga ada singkatan. Ya, AD itu adalah Augusto dextra, AS adalah Augusto sinistra. Boleh Augusto atau audio ya, atau AU, audio unilateral. Jadi istilah ini untuk menjelaskan hal yang sama seperti halnya di mata tadi. Dextra, sinistra, unilateral. Kemudian beberapa prosedur pada telinga itu ada audiometri. Audiometri itu berarti menggunakan audiometer yang fungsinya untuk mengetahui ketajaman pendengaran. Kemudian ada speech audiometri, timpanometri. Kalau timpano berarti yang dilakukan pemeriksaan adalah timpano. Timpano itu apa? Timpano sama dengan miringo, yaitu gendang telinga. Nah, gitu ya. Kalau yang diteliti hanya satu telinga, diperiksa hanya satu telinga, maka kita sebut sebagai monaural testing, dari kata mono. Mono itu satu, tapi kalau 2 telinga, binaural testing. Nah, kemudian penanganannya itu ada otoplasti. Kalau yang disebut sebagai otoplasti, maka yang ditangani adalah telinga luarnya. Jadi di sini plasti itu adalah perbaikan. Ya, operasi berarti operasi perbaikan pada pinanya, pada daun telinganya. Jadi tadi sudah saya sampaikan yang dimaksud dengan pini atau pina itu adalah daun telinga. Kemudian ada mastoidektomi, berarti eksisi nih. Eksisi kan ektomi. Eksisi pada apa? Pada mastoid. Lalu ada miringotomi, yaitu insisi. Insisi pada apa? Gendang telinga. Kemudian tympanostomy tubes, ya, itu berarti memasukkan tubes. Tubes itu adalah ventilator. Di dalam timpano, timpano itu apa? Timpano sama dengan miringo, yaitu gendang telinga. Nah, berarti memasukkan suatu ventilator di dalam gendang telinga yang fungsinya untuk menyalurkan cairan tertentu. Kemudian kalau timpanoplasti berarti perbaikan pada gendang telinga. Lalu stapedektomi berarti eksisi pada tulang stapes. Nah, caranya berarti mengetahui pengertiannya gampang saja. Lihatlah sufiknya. Apakah plasti? Kalau plasti berarti perbaikan. Eksisi itu berarti ektomi. Insisi berarti otomi. Ostomi berarti membuat saluran. Nah, itu jadi bagaimana cara menghafalnya? Lihatlah sufiknya. Kemudian yang lainnya ya ada fenestration, lalu ada labirin ektomi, ada labirin otomi, ada cochlear implant. Ya, kalau cochlear implant itu berarti memasang alat bantu dengar pada cochlea. Cochlea itu kan sekitar daun telinga itu.
yang dicantelkan di dalam telinga itu kita sebut implan koklear. Nah, itu mengenai telinga. Jadi antara mata dengan telinga tidak banyak berbeda, hanya perbedaannya adalah pembagiannya saja. Nah, kemudian kita masuk ke kodifikasinya, ya. Untuk mata dan telinga itu tidak ada perbedaan terkait dengan pengecualiannya. Jadi di bagian awal itu selalu diawali dengan exclusion term atau pengecualian. Pengertian dari pengecualian di sini itu adalah hal-hal yang tidak menggunakan blok tersebut, ya, tidak boleh menggunakan blok tersebut. Atau kondisi-kondisi yang tidak boleh menggunakan blok mata dan telinga dalam H00 sampai H59 untuk mata. Di mana ya hal-hal itu seperti apa? Yang pertama, ketika berada pada periode perinatal. Jadi kalau kelainannya terjadi pada bayi baru lahir, maka kita tidak boleh menggunakan blok H, tetapi menggunakan blok P. Atau yang terjadi karena penyakit infeksi dan parasit, blok A dan B. Ya, jadi kalau terkait dengan infeksi parasit, maka kita tidak menggunakan blok H, tapi menggunakan A dan B. Berikutnya lagi kalau terkait dengan kehamilan, persalinan, dan nifas, maka kita tidak menggunakan blok H, tapi menggunakan blok O. Kemudian, bila terkait dengan kelainan kongenital, yaitu di bawah sejak lahir, maka kita menggunakan blok Q. Bila terkait dengan penyakit-penyakit endokrin atau metabolik, kita menggunakan blok E. Lalu kalau cedera, jadi penyakit mata yang atau telinga, sama ya nanti ya. Bila penyebab terjadinya itu karena kecelakaan misalnya, maka kita menggunakan blok S dan T. Lalu kalau ada tumor atau kanker ya dengan letaknya bagian mata dan telinga, maka kita menggunakan blok C dan D. Dan bila hanya berupa tanda atau gejala, kita menggunakan blok R. Itu adalah pengecualian, baik pada mata maupun pada telinga. Jadi ini adalah kondisi-kondisi yang tidak boleh menggunakan blok tersebut. Nah, kita lihat kalau telinga bagaimana, sama ini ya. Perinatal, lalu karena penyakit infeksi, lalu kehamilan, persalinan, nifas, lalu kongenital, endokrin, sebab luar, dan gejala. Jadi antara mata dan telinga, pengecualiannya atau exclusion-nya sama. Ya, pengertian dari exclusion ini adalah hal-hal yang tidak boleh menggunakan blok H tersebut. Nah, mata itu dalam ICD itu ada di kelompok H, telinga juga H. Jadi blok H itu untuk dua kodifikasi. Yang pertama adalah kodifikasi mata, telinga, mata dan adnexa, mulai H00 sampai H59. Lalu selanjutnya H60 sampai H95 itu adalah telinga dan prosesus mastoid. Artinya blok H itu dalam ICD dikhususkan untuk penyakit mata dan penyakit telinga. Ya, jadi terkait dengan letak anatomik. Nah, lalu isinya apa saja? Kita lihat ya, isinya itu kalau Anda lihat di blok H ini mulai dari H00 sampai dengan H59, perbedaannya pada masing-masing blok itu terkait dengan letaknya. Kalau di kelopak mata berarti H00 sampai H06. Kalau penyakitnya pada konjungtiva H10 sampai H13. Kalau penyakitnya pada lensa H25 sampai 28. Kalau penyakitnya pada saraf pada mata H46 sampai H48. Nah, ini artinya apa? Ya, artinya tidak mungkin tumpang tindih. Ya, tidak mungkin berbenturan. Kalau letaknya pada bagian tertentu,
maka kodenya akan berbeda. Jadi yang menentukan kodenya di sini adalah letak penyakit matanya. Matanya di mana dari mata tadi? Apakah di konjungtivanya, retinanya, lensanya, atau yang lain? Nah, itu yang membedakan blok kategori ini. Nah, jadi letak itu menentukan. Kemudian ada 12 kategori asteris di sini ya, ada bintangnya, berarti ada daggernya. Ya, dagger dan asteris itu menunjukkan penyakit yang mendasari dan manifestasi klinis. Ya, Anda merecall kembali perkuliahan kita yang lalu-lalu. Ya. Kemudian juga ada beberapa kategori itu yang ada kode bab 20-nya yang menunjukkan sebabnya. Lalu untuk kelompok glaukom H40 sampai 42 itu dibagi lagi menjadi jenis dan penyebabnya. Ya, open atau close angle, open atau close angle ya, angle, kemudian primer atau sekunder. Nah, ini tadi ya yang terkait dengan kasus refraksi ini itu dalam ICD itu disediakan kategori H52. Kemudian untuk gangguan penglihatan itu H53 sampai H54. Kemudian di H54 ini ada grade-nya. Ya, kebutaan yang dimaksud atau gangguan penglihatan yang dimaksud itu yang seperti apa? Ini ada batasannya di H53 sampai 54. Di sini disebut sebagai gradasi kebutaan. Jadi ada kelompoknya. Ya, kebutaan yang seperti apa gitu. Kemudian H59 itu adalah gangguan yang terjadi setelah tindakan prosedur tertentu. Ya, setelah dilakukan tindakan malah justru terjadi sakit. Nah, maka ini dikelompokkan dalam kelompok H59 ya. Gangguan penglihatan post prosedural setelah dilakukan suatu tindakan. Nah, itu mengenai kodifikasi pada mata. Silahkan, apakah ada yang ingin ditanyakan adik-adik? Kami persilahkan. Ada yang bertanya? Tidak ada? Apakah apa yang saya sampaikan bisa Anda terima dengan jelas? Mohon direspon saya. Sudah, Ibu. Ya, Bu. Bisa, Ibu. Oke, baik. Selanjutnya yaitu mengenai coding pada telinga dan prosesus mastoid. Nah, ini tadi sudah saya singgung bahwa pengecualian atau exclusionnya adalah sama. Kemudian blok kategorinya ini sebenarnya sama seperti halnya anatomi tadi, dibagi menjadi 3 kelompok besar menurut letaknya. Luar, tengah, dan dalam. Yang H90 atau 95 itu adalah kelainan lain. Nah, secara umum menurut anatomi pembagiannya menurut 3 kelompok. Telinga luar, telinga dalam, dan telinga tengah. Blok kategorinya ada 5 di sini ya. Kemudian kita lihat catatan khususnya itu adalah yang pertama pembagiannya itu menurut letak anatomik. Ya, di bagian telinga itu menurut letak anatomik. Apakah tergolong telinga luar, telinga tengah, atau telinga dalam. Berikutnya lagi, untuk H90 sampai 95, berarti ini yang terkait dengan gejala tadi, ya. Beberapa kode dari kode yang berhubungan dengan gangguan pendengaran, jenis simptom saraf dan akustik dan pasca prosedur. Ya, di H90 sampai 95 itu terkait dengan gangguan pendengaran termasuk gejala. Lalu H90 itu adalah tuli, ketulian. Nah, baik pada mata maupun telinga itu memiliki prosedur coding yang sama ya, pakai Litrem, cari di volume 3, lalu cross check di volume 1 sama. Nah, bagaimana dengan tindakan operatifnya? Ya, ini ya. Yang ada di slide ini adalah beberapa tindakan operatif yang dilakukan pada mata dan telinga.
Salah satunya ada istilah otomi. Otomi itu untuk menjelaskan mengenai pengirisan. Lalu yang kedua ada biopsi. Biopsi itu adalah pengambilan jaringan. Kemudian diteliti secara mikroskopik laboratorium untuk mengetahui jenisnya, jenis kankernya. Biasanya biopsi itu untuk kasus-kasus yang seperti kanker dan sebagainya. Kemudian eksisi. Eksisi itu adalah ektomi, pemotongan. Ya. Berarti eksisi di sini mengambil jaringannya. Lalu plasti itu adalah surgical prosedur, ya, prosedur medis untuk berfungsi untuk memperbaiki. Kemudian ada lagi reconstruction, ya, artinya mengembalikan organ seperti semula. Misalnya setelah kecelakaan, hidungnya bengkok, lalu hidungnya diperbaiki lagi seperti semula. Nah, ini namanya reconstruction. Operation of berarti operasi dilakukan pada apa? Kalau yang namanya operasi itu pasti jelas. Bagian mana dari tubuh yang dilakukan tindakan operasi. Gitu. Kemudian orapi, kalau pakai akhiran orapi itu artinya penjahitan. Nah, itu mengenai mata telinga. Ya, silakan sampai di sini adik-adik. Apakah ada hal-hal yang ingin ditanyakan? Kami persilahkan. Silahkan, kalau ada yang bertanya. Apakah bisa dipahami apa yang tadi saya jelaskan, adik-adik? Sudahkah dipahami apa yang tadi Bu Desi sampaikan? Mohon direspon. Bisa, Ibu. Bisa. Oke. Baik, adakah yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, ya, saya absen terlebih dahulu. Yang pertama, Radita ada? Hadir, Bu. Oke. Udayani? Hadir, Bu. Oke. Amalia? Halo, Hadir, Amalia? Bu. Vini? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Anggit? Hadir Ibu. Oke. Rifda? Halo, Rifda? Halo, Rifda? Hadir, Ibu. Oke. Iya, Ibu, hadir. Oke. Ahmad David? Hadir Ibu. Lalu Ihsan? Siap hadir. Ilham? Hadir Ibu. Arvinda? Hadir Ibu. Hadir. Tri Nurhayati? Hadir, Bu. Valentino Yosi? Halo, Valentino Yosi? Valentino Yosi? Andiva Paramananda? Hadir, Bu. Bagas? Hadir, Bu. Valentino Yosi? Halo, Valentino Yosi? Ini Valentino Yosi itu ngantuk ini ya. Baik. Ya, di dalam Google Classroom Anda itu sudah saya masukkan penugasan ada 30 soal. Silahkan Anda langsung kerjakan. Materi soal itu ada di dalam PPT. Tolong kerjakan dengan baik karena itu mengisi ya, tidak memilih jawaban. Isilah sesuai dengan apa yang harus ditulis. Misalnya penulisannya pakai bahasa yang betul, bahasa Inggris yang sesuai, ya Anda tulis sesuai itu. Karena nanti kalau dianggap salah oleh sistem, saya tidak melakukan koreksi secara manual.
Nanti yang mengoreksi adalah sistem. Ya, jadi tolong dikerjakan maksimal pengerjaannya adalah sampai besok jam 12 siang. Saya kira demikian. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ya. Bu. Terima kasih, Bu. Selamat siang, ya. Sama-sama.